Vano terus memperbarui penyelidikannya. Aku telah menemukan lebih banyak informasi tentang organisasi ilegal ini, tetapi lokasi pangkalan mereka masih belum jelas. Menurut informasi yang aku kumpulkan, kelompok mereka sangat besar, sedemikian rupa sehingga kita tidak dapat menjatuhkan mereka tanpa bantuan. Itulah sebabnya, aku telah membentuk hubungan kerjasama dengan orang penting di negara Y. Saat kita mengetahui lokasi markas mereka, kamu dapat meretas ke dalam sistem internal mereka. Kinan mengangguk, berpikir itu lebih sederhana dari yang dia pikirkan. Sepertinya, jika semuanya berjalan sesuai rencana, kita akan bisa mengurusnya segera. Kinan tersenyum. Ini semua berkat kamu, karena kamu adalah pembuat permainan. Tanpa kamu, ini akan memakan lebih banyak waktu karena jika kita tidak bisa menjatuhkan mereka dengan satu gerakan, mereka mungkin bersembunyi atau lebih buruk, membalas. Kinan mengangguk mengerti. Oleh karena itu, pekerjaanku pada dasarnya adalah menyedot semua informasi internal mereka sekaligus tanpa memberitahu mereka. Itu benar, ini tugas yang cukup sulit. Apakah kamu siap untuk itu? Vano bertanya dengan prihatin. Kinan mengangguk dengan percaya diri. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kecuali jika sistem internal mereka dipertahankan lebih baik daripada unit intelijen tertinggi negara kita, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, meskipun demikian, aku lebih dari bersedia untuk mencobanya. Vano tahu dia akan mengatakan sesuatu seperti itu. Dia menjawab dengan gembira, baiklah, kita akan bergantung padamu. Jika ini berhasil, kontribusimu akan menjadi yang terbesar. Kinan menatapnya dan berkata dengan lembut, kurasa itu tidak benar karena kamu pasti juga menghadapi banyak kesulitan ketika kamu berada di negara Y, atau yang lain. Dia tidak akan membutuhkan waktu lama untuk melihat ke dalam organisasi. Vano memang telah melalui banyak hal. Negara Y berada dalam masa yang paling sulit dan dia tidak memiliki pengaruh di sana sehingga dia harus memperhatikan setiap langkahnya. Satu langkah yang salah bisa berarti kematian. Beberapa kali, ketika dia keluar mencari informasi, dia menarik perhatian pihak yang salah. Beberapa pria yang dia bawa bersamanya bahkan terbunuh saat menjalankan tugas. Dia telah disikat oleh pelukan maut berkali-kali sebelum menemukan pijakannya dan mendapatkan kolaborasi dengan orang penting dari Kabupaten Y ini. Dia melakukan semua itu dalam 2 bulan, suatu prestasi yang mustahil jika dilakukan oleh orang lain. Alasan Vano bisa mencapai begitu banyak begitu cepat adalah karena 2 hal, otaknya dan uangnya. Di negara yang tidak stabil, uang bisa membuka banyak bibir dan pintu. Itu juga karena uang dia berhasil mengamankan kerjasama untuk menjatuhkan organisasi ilegal begitu cepat. Dengan kata lain, Vano telah menyiapkan segalanya untuk Kinan. Pekerjaannya, meskipun secara teknis menuntut bebas dari bahaya. Vano puas dengan pengaturan ini karena dalam keadaan apapun, dia tidak mau membahayakannya. Namun, hal yang paling membuatnya senang adalah dia memberinya tingkat pemahaman seperti itu. Tentu saja, Vano tidak menjelaskan detailnya. Dia berkata dengan senyum jahat, aku tidak berbuat banyak karena, pada akhirnya, kami masih harus mengandalkanmu. Kamu adalah kartu as kami. Kinan memutar matanya pada kerendahan hatinya tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya berjanji, jangan khawatir, saya akan memberikan yang terbaik. Vano mengangguk. Pada saat yang sama, dia bersumpah untuk melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatannya, untuk menghapus semua rintangan yang menghadangnya. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah masuk pada menit terakhir dan bersinar paling terang. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencananya. Takdir hanya harus melemparkan mereka bola melengkung. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat pesawat mereka memasuki negara Y, mereka diserang. Anarki telah meletus dan perang merobek-robek negara Y. Setelah pesawat itu ditabrak,
Kinan mengalami pengalaman pertama jatuh bebas dan seberapa cepat itu. Itu terjadi begitu cepat sehingga manusia normal tidak akan memiliki refleks untuk melakukan hal lain selain meluncur ke bawah mengikuti pesawat, ditarik oleh gravitasi. Tentu saja, Vano bukanlah seseorang yang normal. Kinan tidak bisa mengerti bagaimana dia bisa memasangkan parasut padanya dalam momen yang begitu singkat dan menegangkan. Tidak hanya itu, dia bahkan berhasil membuka pintu pesawat dan mendorongnya keluar, memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Pikiran Kinan tidak bisa mengikuti tindakannya. Dia masih belum pulih dari serangan ketika dia didorong keluar pintu. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya untuk terakhir kalinya. Pikirannya tidak bisa memikirkan kemungkinan bahwa ini mungkin terakhir kali mereka bertemu. Sebelum dia menyadarinya, parasutnya terbuka dan tekanan udara yang tiba-tiba menutupi wajahnya, dan mengeringkan satu air mata yang jatuh dari sudut matanya. Namun, angin tidak melakukan apapun untuk meredam keterkejutan dan kesedihan di hatinya. Dari sudut pandangnya, dia tidak bisa melihat kemana pesawat itu pergi, tetapi dia bisa mendengar ledakan dengan jelas. Pesawat itu meledak. Apakah Vano masih hidup? Pikiran itu merobek hati Kinan. Itu adalah jenis rasa sakit yang mendalam, rasa sakit dengan intensitas yang belum pernah dia alami sebelumnya. Rasa sakitnya begitu luar biasa sehingga menutupi inderanya saat dia menabrak hutan. Parasutnya terkoyak oleh cabang-cabangnya dan dia jatuh ke tanah. Kesadaran Kinan memudar, tetapi sebelum itu, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus bertahan hidup. Dia harus hidup, dia tidak boleh mati. Kinan akhirnya bertahan. Setelah tidak sadarkan diri entah sudah berapa lama, dia membuka matanya dengan linglung. Langit tidak lagi biru tapi abu-abu pucat. Penyaringan cahaya melalui dedaunan lemah. Kinan memejamkan matanya dan dia bisa mendengar suara kicau burung dan bau duniawi dari pepohonan dan tanah di sekitarnya. Dia mencengkeram tinjunya dan menarik napas dalam-dalam. Bagus, dia masih hidup. Selama dia masih hidup, dia bisa melancarkan serangan balik, tetapi sebelum itu, dia perlu memastikan apakah Vano masih hidup atau tidak. Kinan tidak menangis atau berteriak. Mengepalkan giginya melalui rasa mual dan sakit fisik yang datang dari dadanya, dia berdiri dan berjalan perlahan keluar dari semak-semak. Namun, dia sangat terluka, ada memar di sekujur tubuh dan dia merasa ada beberapa tulang rusuk yang patah. Setiap langkah seperti langkah menuju kematian. Dia sangat lemah sehingga inderanya mulai berkurang, dia tidak bisa lagi mendengar suara-suara di sekitarnya dan pandangannya semakin kabur. Napasnya terengah-engah dan tenggorokannya terbakar di setiap tarikan napas. Seperti binatang yang terluka, dia melanjutkan dengan naluri binatang semata. Satu-satunya hal yang menahannya adalah keinginannya untuk bertahan hidup. Akhirnya, dia berjalan keluar dari hutan. Namun, saat dia melakukannya, dia jatuh ke lantai. Kegelapan menelannya hanya beberapa menit kali ini. Kinan membuka matanya lagi karena dia mendengar suara mesin mobil datang ke arahnya. Itu memberinya ledakan kekuatan. Kinan mengangkat kepalanya dengan penuh harap, tetapi tatapannya redup ketika dia melihat sekelompok pria berjalan ke arahnya membawa senjata api di punggung mereka. Mereka mengenakan pakaian sipil dan bukan seragam militer. Mereka tidak memiliki perilaku tentara. Kinan menggelapkan matanya karena dia menyadari orang-orang ini jelas bukan orang Samaria yang baik. Lagi pula, di negara seperti negara Ye, militer tidak semuanya orang baik. Prediksi Kinan terbukti segera setelah. Hei, dia masih hidup. Orang-orang itu berlari untuk berhenti di depannya. Hal pertama yang mereka lakukan adalah tidak memberikan pertolongan pertama tetapi bersorak bahwa dia masih hidup. Kecantikan Timur, mengapa dia ada di sini? Kamu mendengar ledakan pesawat kan? Dia pasti jatuh dari situ.
Seorang pria berkulit gelap berjongkok untuk memeriksa tubuh Kinan. Lukanya tidak begitu serius, dia mungkin memiliki beberapa kegunaan. Cepat, kemasi dia sebelum militer tiba. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.